Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa tanggal 17 Maret 2026. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu bagi kami boleh ada sebagaimana adanya pagi ini. Saat ini mengawali seluruh aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami, Roh Kudus-Mu kiranya menopang kami, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, terlebih terus melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu, sejak kami mendengarnya, kami tidak berhenti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah, dan kuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Amin. Tema perenungan kita saat ini, hidup yang memberi buah. Bapak Ibu Saudara-saudari, surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus untuk meneguhkan iman jemaat agar tetap berpegang pada Kristus sebagai pusat kehidupan. Dalam bagian ini, Paulus berdoa supaya mereka memiliki pengetahuan yang benar akan kehendak Allah. Tujuannya adalah agar mereka hidup sesuai dengan panggilan iman dan menghasilkan buah dalam segala hal yang baik. Hidup berbuah bukan sekedar tentang melakukan banyak hal, tetapi tentang melakukannya dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Paulus ingin agar setiap orang percaya menunjukkan imannya melalui tindakan nyata yang membawa kemuliaan bagi Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hidup yang memberi buah adalah hidup yang berakar dalam pengenalan akan Allah. Semakin kita mengenal Dia, semakin jelas pula arah hidup kita. Pengetahuan yang benar akan Allah menuntun kita untuk membedakan mana yang berkenan dan tidak berkenan kepadanya. Hidup berbuah berarti menghasilkan kebaikan yang nyata bagi sesama. Buah iman terlihat dari kasih, kesabaran, dan ketulusan kita dalam melayani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setiap tindakan kecil yang lahir dari kasih Kristus memiliki dampak besar bagi orang di sekitar kita. Hidup yang berbuah menandakan pertumbuhan rohani. Ketika kita taat pada firman, kita semakin kuat dalam menghadapi tantangan hidup dan semakin setia dalam mengikut Kristus. Pertumbuhan ini adalah bukti bahwa Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagai anak-anak Allah, mari terus bertumbuh dalam pengenalan akan Dia dan menghasilkan buah dalam setiap aspek kehidupan. Dengan demikian, hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan dan membawa berkat bagi banyak orang. Roh Kudus kiranya menolong kita semua untuk terus menghidupi firman-Nya ini, terlebih terus melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Mari satu dalam doa kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk waktu yang indah Tuhan boleh beri bagi kami.
kami boleh membaca juga merenungkan firman-Mu. Sekiranya ya Tuhan dalam segala keterbatasan kami untuk memahami firman-Mu ini, Roh Kudus mulai yang menolong kami sehingga kami boleh memahami dan juga terus melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, untuk seluruh warga jemaat dimanapun Tuhan membawa mereka pada saat ini dalam kehidupan, usaha, pendidikan, kiranya kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi. Berdoa untuk segenap keluarga kami, kekasih-kekasih kami yang saat ini dalam pergumulan karena duka cita. Roh Kudus-Mu kiranya terus menghiburkan mereka. Yang dalam pergumulan karena sakit, kiranya Tuhan terus memberkati setiap upaya untuk memperoleh kesembuhan. Biarlah Tuhan berkenan, semuanya boleh mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Berdoa untuk segenap orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya sukacita, kekuatan, hikmat yang asalnya daripada-Mu terus menjadi bagian dari kehidupannya. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kehidupan kami hari ini dan seterusnya kami terus pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah ya Tuhan kehidupan kami terus kami gunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Ini doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.